Nah, dari validasi ini di setiap kali kita mengumpankan test set ke sebuah modelnya yang dihasilkan ini, maka kita akan menggunakan, kalau di supervised machine learning, kita akan menghasilkan sebuah confusion matrix. Hati-hati tulisannya ya. Confusion matrix. Confusion matrix itu adalah tabel berupa akumulasi nilai prediksi dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Nilai prediksi berarti Y ya. Jadi kalau aktual ini adalah notasinya adalah Y, begini Y kecil. Sedangkan untuk prediksi notasinya adalah Y, ada head, ada topinya. Y head begini atau Y begini, atau pilihan lain adalah Y kasih bintang. Nah, gitu. Nah, ini aktualnya versus Y asli. Jadi nanti untuk aktual ini akan dibagi menjadi sejumlah kelas atau nilai label yang dimiliki. Begitu pula dengan prediksi, di sini akan dibagi lagi menjadi kolom-kolom untuk nilai kelas atau label prediksinya. Karena harus sama antara aktual sama prediction, dua kelas ini harus sama, nggak boleh beda. Maka confusion matrix itu adalah jumlah kolom sama barisnya itu selalu sama. Kemudian di dalamnya ketika positif ketemu positif, misalnya ada dua kelas yang dievaluasi ya. Ketika nilai aktualnya positif dan aktualnya positif dan prediksinya positif, artinya dia bisa memprediksi dengan baik. Istilah di confusion matrix itu adalah TP. TP ini apa sih? True positive. TP ini true positive. Gitu ya. Aduh jelek. Kemudian kalau ini yang masih bagus-bagus ya. Ketika nilai label aslinya adalah negatif, sedangkan nilai prediksinya juga negatif, jadi dia itu bisa memprediksi kalau sesuai dengan nilai aslinya sama-sama negatif, itu namanya TN. TN itu apa sih? True negatif. True negatif itu ya. Sedangkan kalau nilai aktualnya itu positif tapi prediksinya adalah negatif, berarti notasi yang kita pakai itu adalah FN. FN itu false negatif gitu. Sedangkan yang kebalikannya, kalau dia negatif tapi diprediksi positif, berarti itu namanya false positif ya. False positive itu. Ini confusion matrix yang akan kita gunakan jadi ini dia akan menghitung akumulasi untuk kejadian-kejadian atau nilai label versus prediksinya yang berada di true positif itu ada berapa, diakumulasi di sini, dikumpulin, dihitung, dijumlah ya. Kemudian ini jumlah total semuanya, maka nanti ketemu, kita bisa ngitung akurasi rumusnya itu ini TP plus TN dibagi nilai semuanya, persentase nanti outputnya 0 sampai 100. Begitu pula dengan presisi, kalau recall itu TP dibagi dengan dari sisi kalau tadi presisi itu melihatnya adalah dari prediksi ya, dari kemampuan prediksinya pada satu kelas positif. Sedangkan untuk recall adalah melihat dari sisi positif pada aktualnya. Untuk machine learning 3 model ini atau 3 metrik ini itu cukup untuk melihat sebaik apakah model algoritma, model prediksi yang sudah dibangun. 3 ini cukup. Kalau cuma pakai akurasi aja kurang. Karena bisa jadi akurasi tinggi itu ternyata presisi sama recall-nya rendah. Sehingga itu nanti cenderung ke overfitting ya, atau bias atau apa yang lain.
Nah, diharapkan dengan 3 ini, ketika nilainya kan persentase semua ini, 0 sampai 100, 0 sampai 100, 0 sampai 100. Ketika nilainya itu cukup seimbang, itu artinya cukup seimbang dan nilainya tinggi, itu artinya prediksinya sudah bagus, optimal. Itu ya, indikator bahwa model yang kita bangun itu sudah bagus atau tidak. Itu untuk yang evaluasi pada supervised machine learning. Nah, ini ilustrasinya ya, kalau kita punya apa? Ini misalnya nilai yang sebenarnya ada di sini. Ada sekelompok sampel berada di sini ya. Kelompok sampelnya ngumpul tapi dia tidak terlalu dekat dengan ini. Ini artinya adalah presisinya itu bagus karena dia berkumpul ya, sejenis gitu. Tapi akurasinya kurang karena dia masih jauh dari titik yang sebenarnya. Pada contoh yang kedua, ilustrasi yang kedua, di sini akurasinya pas antara sampel satu dengan yang lain, itu cukup dekat dengan titik tengahnya, merata ya. Ya berkumpul kalau kita bentuk lingkaran begini. Nah, maka titik tengahnya dari lingkaran dari sekelompok sampel ini adalah gitu, dekat dengan nilai yang sebenarnya. Itu artinya akurasinya bagus, tapi presisinya kurang. Begitu pula dengan ini, jadi ini kelompoknya tersebar, tapi dia jauh dengan titik tengahnya. Ini artinya presisinya kurang, akurasinya juga kurang. Dan yang paling bagus itu adalah ketika mereka rapat berkumpul, variasinya rendah, kemudian dekat sekali dengan nilai yang sebenarnya. Presisi bagus, akurasi juga bagus. Nah, sedangkan metrik evaluasi untuk supervised machine learning yang regression ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah mean squared error. Ini atau root mean squared error ya, pilihan ini sama, rumusnya sama. Kalau yang MSE itu rumusnya begini, 1/n terus sum of jumlah perbandingan antara nilai output aktual dan dikurangi nilai output prediksi dikuadratkan. Jadi dari semua sampelnya, sampel tesnya. Sedangkan untuk yang mean absolute error, rumusnya itu sama, juga perbandingan antara nilai asli aktual dikurangi dengan nilai yang prediksinya, tapi absolute nilainya. Kalau di atas kan dikuadratkan, kalau di sini nilai absolut, tidak ada nilai negatif. Sehingga nanti rumusnya range-nya adalah nilai numerik atau integer ya, untuk mean squared error dan mean absolute error. Sedangkan kalau untuk memudahkan kita untuk melihat bagaimana performa model regression ya, itu yang adjusted R square ini. Nah, ini adjusted R square dengan rumus seperti ini akan menghasilkan sebuah nilai rentangnya 0 sampai 1. Kalau mendekati 1 berarti dia bernilai bagus ya. Kalau mendekati 0 berarti dia semakin jelek. Cuman kekurangannya di adjusted R square ini kita nggak bisa lihat tidak bisa lihat overfittingnya. Masalah overfittingnya tidak bisa nampak. Rekomendasi yang baik untuk regression itu adalah ya MSE dan MAE. Evaluasi di unsupervised machine learning itu ada banyak sebenarnya, tapi yang paling mudah untuk kita lihat itu adalah yang paling mudah digunakan, paling representasinya ini adalah silhouette score. Jadi dia tuh dia melihat bagaimana sampel ini tercluster, sebagus apa sih cluster-cluster ini. Sampel-sampel ini diklasterkan, dikelompokkan. Rumusnya seperti ini. Anda boleh membaca ini untuk membaca materi tentang silhouette score-nya. Di sini ya masukannya. Untuk formula yang seperti ini. Kemudian nilainya itu mulai dari min 1 sampai 1. Kalau nilainya mendekati 1 itu artinya klasternya itu semakin sempurna. Bagus, semakin rapat. Dan antara satu klaster dengan yang lain itu semakin terpisah kalau mendekati 1. Kalau ada di 0,
Itu artinya antara satu klaster dengan yang lain itu begini. Kalau tadi yang satu itu begini, rapat. Sedangkan kalau 0 itu begini. Nah, sedangkan kalau -1 itu sifatnya yang harusnya ada di sebelah kanan, dia ada di sebelah gini. Jadi kebalik. Nah, misclustered. Nah, terbalik ya. Misclustered. Cocoknya silhouette score ini untuk algoritma K-means. Nah, bagaimana dengan algoritma clustering yang lain? Ada hierarchical clustering, ini nanti kita pelajari juga ya. Maka yang metrik yang bagus, yang tepat digunakan adalah namanya COPNET, correlation coefficient. Bisa kalau COPNET itu sifatnya nilainya 0,0 sampai 1 ya, mendekati 1 bagus. Begitu pula dengan Dunn index juga semakin mendekati 1 dia semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau Davis-Bouldin itu semakin rendah semakin bagus. Itu pilihan metrik untuk unsupervised machine learning. Nah, ini silhouette score ya, ilustrasinya. Jadi dari eksperimen nilai K pada K-means-nya, ini contoh. Kalau K ternyata rendah ketika K-nya 3, tinggi ketika 4 K-nya ini. Kemudian yang tertinggi adalah pada K sama dengan 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah klaster yang terbaik di mana antar satu klaster dengan yang lain itu memiliki pemisahan yang tinggi, pemisahan yang bagus adalah pada K sama dengan 5. Ada 5 klaster yang memiliki pemisahan yang bagus. Itu ya cara membacanya. Nah, untuk reinforcement learning otomatis karena memang di dalam reinforcement itu sudah ada evaluasi. Jadi setiap kali ada state action kan ada delay reward tadi itu, maka reward inilah metrik yang digunakan untuk reinforcement learning. Ya gitu. Jadi saya rasa untuk machine learningnya ada beberapa tahapan yang beberapa istilah baru, ada beberapa hal baru yang harus Anda pahami. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.